Halo guys, kembali lagi di Sobat Rehat. Pada kali ini, Minci akan merangkum sebuah film berjudul Jung-i 2023. Film ini disutradarai oleh Yoon Sang-ho dan dibintangi Kang So-yoon, Kim Hyung-jo, dan Ryu Kyung-soo. Oh kerailah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film berlatar pada tahun 2194. Kala itu, bumi digambarkan sebagai tempat tidak layak huni bagi manusia. Hal itu dikarenakan permukaan laut meninggi akibat perubahan iklim, sehingga manusia di bumi harus tinggal dan mengungsi di sebuah penampungan yang dibuat di luar angkasa. Terdapat lebih dari 80 penampungan selama beberapa dekade. Setelah sekian lama manusia menetap di sana, penampungan nomor 8, 12, dan 13 mendeklarasikan diri mereka sebagai Republik Adrian. Mereka dengan keji membantai bumi dan penampungan-penampungan lainnya. Hal itu membuat perang berkepanjangan antara sekutu bumi dan Republik Adrian. Manusia yang tersisa di bumi berusaha menciptakan senjata perang untuk mengakhiri pertempuran ini. Kemudian, scene memperlihatkan seorang kapten militer bernama Yoon Jung-yi. Kapten Yoon merupakan prajurit bayaran yang diberi tugas memimpin pertempuran melawan pasukan Republik Adrian. Banyaknya robot tempur super canggih milik Adrian membuat Kapten Yoon semakin terdesak. Dan alhasil, Kapten Yoon pun akhirnya gagal dalam misi ini. Dan faktanya, adegan yang baru saja kita lihat hanyalah sebuah simulasi. Yang ternyata, Kapten Yoon yang tadi hanyalah sebuah robot AI yang dibuat sangat mirip dengan aslinya. Yang padahal sebenarnya, Kapten Yoon yang asli telah koma selama bertahun-tahun akibat pertempuran terakhirnya melawan pasukan Adrian. Karena Kapten Yoon memiliki kemampuan hebat dalam bertempur, membuat para peneliti tertarik untuk menghidupkannya kembali, menggunakan otak Kapten Yoon yang akan mereka replikasikan menjadi sebuah robot tempur sebagai senjata biologis. Penelitian ini dilakukan oleh perusahaan bernama Kronoid. Mereka menamai robot tempur ini sebagai Jung-e yang diambil dari nama belakang Kapten Yoon. Penelitian ini dipimpin oleh seorang wanita bernama Yoon So-yoon, putri kandung Kapten Yoon. So-yoon memiliki tekad untuk menghidupkan kembali sang ibu dengan harapan Kapten Yoon dapat kembali bertempur memberantas pasukan Adrian. Meskipun proyek ini telah berjalan selama bertahun-tahun, tapi sialnya hal itu belum membuahkan hasil sama sekali. Robot Kapten Yoon selalu gagal dalam melakukan simulasi tempur seperti yang kita lihat di awal scene tadi. Meski begitu, So-yoon terus berusaha meyakinkan para petinggi dunia bahwa proyek ini akan segera berhasil. Direktur Kronoid bernama Sang-hon terus mendesak So-yoon untuk segera menyelesaikan proyek tersebut. Karena jika robot Jung-e berhasil dikembangkan dengan sempurna, Kronoid akan langsung memproduksinya secara massal. 그때 이제 좀 통증이 줄었죠. 네, 이제 진정하고. Robot Jung-e yang gagal akan diwawancarai terlebih dahulu demi memastikan apakah robot itu benar-benar gagal atau tidak sebelum nantinya akan dimusnahkan. Rekan So-yoon, Jae Kyu, mengatakan bahwa ia adalah penggemar berat Kapten Yoon sejak kecil. Mendengar hal itu, So-yoon menjadi teringat masa kecilnya. Ia menceritakan bahwa dahulu ibunya terpaksa bekerja sebagai prajurit bayaran demi mendapatkan uang. Hal itu guna membiayai pengobatan So-yoon yang menderita kanker paru-paru. Namun saat So-yoon hendak menjalankan operasi terakhirnya, hal itu rupanya bertepatan dengan hari terakhir ibunya melakukan pertempuran. Sampai akhirnya pertempuran itu membuat ibunya koma selama bertahun-tahun. Selama ini, So-yoon selalu merasa bersalah pada sang ibu. Ia selalu berpikir apakah sang ibu membencinya atau tidak. Jae Kyu yang sedari tadi nyimak memberi saran agar So-yoon bertanya langsung pada ibunya setelah simulasi selesai. Singkat cerita, So-yoon mendatangi sebuah rumah sakit untuk melakukan tes etik atau tes kesehatan. Dokter menjelaskan bahwa sel kanker yang dulu So-yoon derita kini aktif kembali. Bahkan sel kanker itu telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Dokter memperkirakan umur So-yoon hanya tersisa 3 bulan lagi. Mendengar hal itu, So-yoon menjadi sangat kecewa. Ia merasa kesal jika akhirnya tetap seperti ini, ia tidak ingin dioperasi sejak kecil.
Dokter menyarankan Soyun untuk segera melakukan replikasi otak dan memindahkannya ke tubuh prostesis. Dalam kata lain, menjadikannya sebagai robot seperti si dokter itu. Namun, biaya untuk proses tersebut tidaklah murah, dan itulah yang menjadi kendala Soyun. Dokter menjelaskan bahwa proses ini ada 3 tipe, yaitu tipe A, yang memungkinkannya beralih ke tubuh prostesis, namun memiliki hak dan kebebasan penuh layaknya manusia. Tapi biaya untuk tipe A ini sangatlah mahal. Selanjutnya tipe B, dengan biaya yang lebih murah, namun masih memiliki hak asasi. Yang membedakan adalah, di tipe B ini pemerintah akan mengambil dan menggunakan data yang ada di dalam otak untuk kepentingan negara. Dan terakhir, tipe C. Seluruh proses di tipe ini gratis. Soyun berkata bahwa tipe ini tidak diperlakukan seperti manusia, karena seluruh data di otaknya akan diberikan pada perusahaan atau pembeli data. Perusahaan nantinya akan membuat banyak cloningan menggunakan data tersebut, dan orang lain nantinya akan sulit untuk mengenali yang asli. Hal itu sama dengan yang terjadi pada ibunya Soyun. Dahulu, neneknya terpaksa menyetujui kontrak dengan Kronoid demi menyelamatkan Kapten Yoon. Setelah percakapan selesai, Soyun mendatangi sang ibu yang tengah koma terbaring di sebuah tabung. Tubuh sang ibu terlihat menua dengan banyaknya kabel yang terpasang di kepalanya. Melihat kondisi sang ibu, membuat air mata Soyun tak bisa dibendung. Keesokan harinya, simulasi percobaan Kapten Yoon kembali dilakukan. Simulasi kali ini dihadiri langsung oleh Sang Hun. Sang Hun yang merasa simulasi selalu berakhir sama, mencoba menembak kaki kiri Kapten Yoon di awal simulasi. Hal itu guna melihat apakah akan ada hasil yang berbeda. Dan tanpa disangka, hal itu ternyata membuat salah satu area otak Kapten Yoon aktif, yang padahal sebelumnya area tersebut tidak pernah aktif sama sekali. Sang Hun menjadi sangat senang, karena hal itu merupakan suatu kemajuan karena mereka akhirnya mendapatkan hasil akhir yang berbeda dari sebelumnya. Soyun, Sang Hun, dan yang lainnya menuju kantor pusat untuk melaporkan kemajuan tersebut pada presdir mereka. Namun di sana, mereka malah bertemu dengan wanita bernama Lee. Lee berkata bahwa Direktur Pengembangan Kronoid akan membatasi pengembangan senjata biologis yang sedang mereka kerjakan. Yang artinya, pengembangan robot AI yang saat ini sedang mereka kerjakan akan diberhentikan secara paksa. Merasa tidak percaya, Soyun dan Sang Hun bergegas mendatangi presdir. Namun saat mereka bertemu presdir, kita jadi tahu bahwa Sang Hun ternyata adalah robot yang sengaja presdir ciptakan untuk menjalankan proyek Jung-e. Presdir memberitahu Soyun bahwa saat ini perang antara kaum Adrian dan sekutu telah berakhir berkat kesepakatan bersama. Dengan itu, Presdir memerintahkan Soyun untuk segera menghentikan proyek Jung-e, yang notabene senjata biologis tempur. Karena sekarang Kronoid akan berfokus pada pembuatan robot Jung-e yang akan digunakan untuk membantu kehidupan sehari-hari. Mereka kembali melakukan simulasi pada robot Jung-e. Namun hal itu sia-sia saja. Robot Jung-e tetap tidak ada kemajuan. Bahkan area otak Kapten Yoon yang kemarin sempat aktif, kini sudah tidak terlihat lagi. Mereka semua sudah pasrah jika penelitian ini harus berakhir. Tapi Sang Hun malah ngotot tetap ingin melanjutkan proyek tersebut. Mereka kembali melakukan sesi wawancara dengan robot Jung-e yang gagal tadi. Demi mendapat kemajuan, Sang Hun menyuruh anak buahnya memotong lengan si robot. Karena lengannya dipotong, tentu saja robot Jung-e merasakan kesakitan layaknya manusia. Tapi tetap saja, area otak yang kemarin sempat aktif tetap tidak muncul juga. Sang Hun yang kesabarannya setipis tisu menembak si robot secara brutal. Soyun yang tidak tega melihat Jung-e kesakitan menghentikan Sang Hun secara paksa. Yang udah pasti, hal itu membuat si Sang Hun sangat murka. Soyun meminta semua rekannya menghapus semua data Jung-e, karena sebentar lagi tempat ini pasti akan ditutup. Saat Soyun melihat data otak Jung-e, ia menyadari ada kejanggalan. Dan saat ia mendatangi Jae-kyung, ternyata benar saja. Jae-kyung telah mentransfer data otak Kapten Yoon yang ia gunakan untuk membuat boneka esek-esek pemuas hasrat.
Sontak saja, Soyun sangat murka melihat robot bugil wajah ibunya. Namun Soyun teringat bahwa dahulu neneknya memilih tipe C, sehingga ia tidak bisa berbuat apapun. Karena hal itu, Soyun segera mengambil tindakan demi menyelamatkan sang ibu. Saat menghidupkan robot Kapten Yun, Soyun menyampaikan beberapa hal pada si robot. Hal itu rupanya membuat area otak yang tidak dikenal kembali aktif. Dalam ingatan otak Kapten Yun, ia mulai mengingat anaknya Soyun kecil saat hendak melakukan operasi. Kapten Yun menanyakan bagaimana hasil operasi yang anaknya lakukan. Apakah operasi tersebut berjalan lancar atau tidak? Karena selama ini, hal itulah yang selalu mengganggu pikirannya. Dengan tangis pilu, Soyun pun berkata bahwa operasi putrinya berjalan lancar. Kemudian, Kapten Yun berkata bahwa misi terakhirnya gagal dikarenakan ia kehilangan boneka pemberian putrinya. Kapten Yun merasa bersalah karena gagal menjaga barang pemberian putrinya. Hal itu jugalah yang membuat dirinya menjadi tidak fokus dan berakhir gagal dalam menjalankan misi. Mendengar penuturan sang ibu, tangis Soyun pun kembali pecah. Ia bersumpah bahwa ia akan menyelamatkan Kapten Yun apapun yang terjadi. Karena Soyun ingin ibunya bebas dan tidak dijadikan boneka esek-esek oleh Kronoid. Dalam simulasi terakhirnya, Soyun memberikan arahan pada sang ibu, karena ia berencana membawa Kapten Yun kabur dari lab ini. Saat simulasi telah berjalan, Sang Hun mulai menyadari adanya kejanggalan. Ia menyalakan alarm darurat serta memanggil polisi untuk mengepung Soyun dan ibunya. Untuk sementara, Kapten Yun mampu menghajar semua robot penjaga. Soyun yang membantu Kapten Yun mulai menjalankan rencana dengan memindahkan otak Kapten Yun ke robot penjaga. Hal itu bertujuan untuk mengelabui robot polisi yang sedang mengepung mereka. Namun karena robot polisi keburu sadar, alhasil mereka pun kembali diburu. Soyun dan sang ibu yang sudah berada di dalam kereta rupanya dicegat oleh Sang Hun. Dengan brutal, ia langsung menembak Soyun. Perkelahian antara Sang Hun dan Kapten Yun pun tak bisa dihindari. Akibat baku hantam itu, mata Sang Hun sedikit picak. Dan disinilah ia baru menyadari bahwa selama ini dirinya hanyalah robot. Situasi kini semakin kacau. Robot polisi sudah berhasil mengepung Soyun dan ibunya. Setelah pergulatan yang sangat menegangkan, Soyun dan sang ibu akhirnya berhasil mengalahkan Sang Hun dan semua polisi. Soyun yang semakin sekarat meminta ibunya untuk segera pergi karena ia ingin ibunya hidup dengan bebas. Sementara Soyun akan tetap di sana untuk menghadang para polisi. Setelah berpelukan haru, mereka pun akhirnya berpisah. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dulu alur cerita kali ini. Semoga kalian paham dan mengerti ya guys.